pemirsa, kembali lagi bersama kami di Unimor TV. Saya Milka Taseket dan saya Virginia Seran. Di sini kami akan mengupas tuntas mengenai program literasi yang diadakan di daerah perbatasan, lebih tepatnya di daerah-daerah pelosok. Di sini saya sudah bersama Kamilka. Kamilka, apa pendapat kakak mengenai program literasi yang diadakan di daerah perbatasan? Literasi sangat diperlukan terutama di masa pandemi COVID-19 karena pendidikan anak-anak sangat dibatasi untuk menghindari penularan COVID-19. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Kamilka, dan menurut saya program literasi yang diadakan di daerah perbatasan ini sangat penting ya, karena anak-anak sekarang kan lebih memfokuskan diri pada permainan handphone seperti permainan game online, dan itu akan membuat kreativitas dan minat baca anak-anak itu akan semakin berkurang. Jadi langsung saja Kak, kita akan melihat kondisi salah satu komunitas yang diadakan di daerah perbatasan. Untuk itu mari kita alihkan ke Saudari Reti yang sudah berada di lokasi, yaitu di salah satu tempat literasi di perbatasan, yaitu komunitas Rumah Sarang. Apa Kak Reti bisa mendengar kami? Selamat sore pemirsa, saya sudah berada di lokasi komunitas Rumah Sarang, tepatnya di kilometer 7 Kelurahan Sasi, Kota Kepemenan. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pegiat komunitas Rumah Sarang. Selamat sore. Halo, selamat sore kakak. Dengan siapa saya berbicara? Saya Devri Sai. Rupanya asik sekali. Kegiatan apa yang sedang dilakukan? Ya, baik. Ini kita dari komunitas Rumah Sarang. Kebetulan setiap hari Sabtu kita bermain dengan adik-adik SD. Jadi kita sementara ini lagi menggambar dengan adik-adik SD. Luar biasa sekali. Apa itu komunitas Rumah Sarang? Oh ya, terima kasih kakak. Komunitas Rumah Sarang itu komunitas literasi. Jadi kita bentuk komunitas ini karena melihat kebutuhan adik-adik, terlebih waktu komunitas ini dibuat pada saat COVID-19. Jadi termotivasinya dari sana karena melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita buat komunitas ini untuk bermain dengan adik-adik di rumah dengan jumlah yang 3 orang, 4 orang. Setelah COVID-19 selesai, kita bermain dengan adik-adik sampai belasan orang. Kegiatan apa saja yang dilakukan Rumah Sarang selain di Secret? Ya, jadi sebenarnya kegiatan terpusatnya di Secret yaitu bermain dengan adik-adik, yaitu itu program utama, itu misalnya kita menggambar atau bercerita, membaca, menulis yang sifatnya membuka wawasannya adik-adik SD, SMP. Tetapi seringkali kita membuat sejenis edukasi untuk masyarakat umum dengan cara membuka lapak buku di tempat-tempat publik. Jadi sejauh ini sudah 2 atau 3 kali kita buat lapak buku di Bundaran kilometer 9 Kepemenan. Luar biasa sekali, sangat membantu untuk anak-anak yang ada di perbatasan seperti kita. Ya benar. Mengapa siapa yang berinisiatif untuk mengadakan komunitas Rumah Sarang? Oke, baik. Jadi pertanyaannya semakin mendalam ya. Jadi awalnya ada saya sendiri sama dengan teman Pigat 1 tidak ada di sini. Awalnya kita hanya mau meminjamkan buku untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman atau adik SMA. Jadi karena buku kita masih sekitar belasan, 20-an buku saja. Jadi
itulah motivasi terbentuknya komunitas ini karena hobi membaca. Dari kita pergi hobi membaca, lalu suka bermain dengan adik-adik SD. Selain karena hobinya seperti itu, memang kebutuhan adik-adik itu zaman sekarang perlu untuk belajar di luar dari pendidikan formal di sekolah SD, misalnya SMP. Jadi seiring berjalannya waktu, kita dapat banyak teman. Dan sekarang kita sudah 9 orang pegiat literasi di Rumah Sarah. Baik, jadi sampai saat ini perkembangan Rumah Sarah itu kira-kira berapa persen dari yang sebelumnya? Oke, baik, jadi mau menghitung persentase secara persen, saya tidak bisa kasih secara pasti ya. Jadi kita hanya bisa memberikan fakta-fakta sejauh perkembangan komunitas. Jadi awalnya kita buka tempat komunitasnya bukan di sini, di salah satu kampung ada bersaudara dari Timor Leste mengungsi ke Indonesia tahun 99. Kita sempat bukanya di sana, tapi jarak tempuh dan akses cukup jauh, akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke sini. Jadi setelah pindah ke sini seringkali komunitas mengalami pasang surut karena aktivitas pegiat yang notabene atau latar belakangnya sebagai mahasiswa, tugas kampung dan sebagainya. Jadi akhirnya setiap hari Sabtu secara rutin kan tidak berjalan. Jadi karena 2 minggu sekali kita buka. Kalau misalkan waktunya luar bagus, 1 minggu buka 1 kali. Sambil 1 bulan atau 2 bulan kita buka lapak buku juga. Masalah yang sering dialami komunitas Rumah Sarah sejauh ini bagaimana? Jadi saya pikir ini sama seperti komunitas-komunitas yang lain dan lembaga-lembaga formal juga misalnya. Jadi permasalahan yang seringkali kita hadapi ini soal waktunya pegiat literasi itu sendiri. Jadi pegiat literasi selalu berperan dengan waktu atau kesempatan untuk kita datang ke komunitas, ke sekret. Karena kita pegiat literasi berlokasi yang beda-beda. Jadi datang ke sini juga akses yang cukup jauh. Jadi salah satu persoalannya adalah soal kesempatan dan waktu kita datang ke sini. Tetapi tidak mengurangi semangat pegiat literasi untuk tetap menjalankan tugas-tugas sebagai pegiat literasi begitu. Selain waktu mungkin tantangan salah satunya adalah dengan adik-adik yang dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, sedangkan pegiat literasi itu bukan basic ilmunya, bukan latar belakang sebagai guru, tetapi dari berbagai program studi. Nah, akhirnya apa? Jadi kita masih penyesuaian dengan karakter-karakter anak SD, anak SMP yang berbeda-beda. Nah, itu tuh menjadi satu tantangan untuk kita sebagai pegiat literasi. Semoga tantangan itu dapat dilewati ya. Amin. Apa harapan komunitas Rumah Sarah ke depan? Jadi satu-satunya harapan yang sering kali kita diskusikan, yang sering kali kita bahas setiap kali kita bertemu adalah hanya bagaimana literasi ini menjamur sejak adik-adik masih SD. Jadi mau agar literasi ini menjamur untuk anak bangsa, dalam artian bahwa pergerakan akar rumput seperti membaca atau literasi dasar harus dikuasai oleh adik-adik yang masih di kalangan TK misalnya atau sudah sampai SD. Terlebih SMP itu sudah harus matang. Itu tuh masuk dasar atau itu tuh sebagai harapan dari kita semua teman-teman pegiat literasi supaya bisa menjamur ini hal-hal baik seperti ini. Amin ya, harapan itu semoga kedepannya berkembangnya lebih baik lagi. Cincin di bawah, cincin gelang di bawah toh. Tidak tengok ini bantuan apa? Ini bawah sini kali. Ada cincin Ini kan bantuan itu. Gambar jejak ini. Kamu gambar apa? Gambar lagi. Jejak gambar lagi. Ayo pakai warna apa? Warna apa? Warna apa?
Ada nggak yang tahu bikin kapal? Nanti om tapi tak kira ini. Terima kasih Kakak Devri atas penjelasannya sejauh ini. Selamat sore. Dari lokasi komunitas Rumah Sara, kilometer 7, Kelurahan Sasi, Kota Kapamananu, saya Revita Seke melaporkan. Kita saksikan saudari Reti dari tempat literasi di daerah perbatasan yaitu komunitas Rumah Sara. Menurut pendapat Milka, apa komunitas tersebut bagus atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya komunitas literasi di Rumah Sara itu memang sangat luar biasa, sangat bagus karena sudah membantu anak-anak yang ada di sekitar lingkungan. Ketika mereka selain mereka berada di sekolah, mereka juga belajar di komunitas itu. Dan di situ mereka sudah meningkatkan minat baca, terutama aktivitas kecil yang dilakukan oleh mereka. Karena selain membaca, selain mendidik praktik-praktik dari anak-anak tersebut, di situ minat mereka semakin meningkat dan kompetisi mereka itu semakin luar biasa. Oh iya. Dari yang saya lihat dan saya amati tadi, saudari Reti di tempat tersebut juga memang betul sangat bagus ya. Komunitas tersebut menambah minat baca anak-anak generasi zaman sekarang, karena kayak sekarang kan mereka lebih fokus dengan handphone, game online, tapi mungkin dengan adanya komunitas tersebut dapat menambahkan minat baca daripada anak-anak. Hanya sekian ya berita hari ini. Saya Milka Taseke. Dan saya Fidelia Seran. Selamat sore dan sampai jumpa.